ada 11 pintu rezeki bagi orang beriman. Kenapa orang hari ini banyak stres? Ya karena memang belum sampainya keimanan tadi. Ini kan biasanya orang-orang lawan iman kan kufur. Nah, orang-orang kufur kan dia hanya meyakini asbab rezeki itu cuma satu jalan saja. Maka ketika satu jalan kasab kerja dan kerjanya bangkrut, streslah dia, frustasi sampai ujungnya bunuh diri, banyak tidak sedikit. Karena apa? Keyakinannya hanya satu pintu rezeki. Nah, tidak bagi orang beriman. Bagi orang beriman itu dia memiliki 10 pintu rezeki yang lain. Dan inilah dikatakan ulama asbab yang hakiki, asbab yang sebenarnya, asbab yang jaminan pasti. Allah dan Rasulnya, Al-Quran sumbernya. Kalau asbab kerja ini tidak pasti. Bisa orang kerja dengan kerja kaya, ada. Bisa juga orang dengan kerja malah bangkrut. Banyak PNS juga itu yang sertifikat digadaikan, banyak, tidak sedikit itu. Jadi tidak pasti usaha dunia ini. Yang pasti ini adalah asbab amalan, dan semua pada amalan dalam Al-Quran disebutkan. Pertama, asbab yang pasti dalam Quran surah Al-Falaq dengan takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Itu asbab pasti itu. Ya, betul. Dan ini telah dipraktikkan oleh Nabi dan para sahabat, orang-orang saleh dulu itu. Siapa yang takwanya benar kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan jalan keluar dari kesempitan, dari himpitan permasalahan. Yaj'al lahu makhraja, Allah berikan jalan keluar. Sekalipun dia terhimpit di lubang semut, tapi Allah mudah dia menyelesaikan masalah itu. Bisa jadi lubang semut yang dibesarkan atau dia yang dikecilkan. Itu kan terjadi. Bagaimana Nabi Musa dibenturkan oleh Fir'aun di belakangnya, tebing, lautan merah di depannya. Ya Musa, innala mudraku, wahai Musa, kita tertangkap sudah nih. Wah, sudah tidak ada lagi jalan keluar nih. Maka orang beriman tidak, kalla innama ya rabbi saya. Tidak sekali. Yakin dengan petunjuk Allah Ta'ala, sekali-kali Tuhanku akan memberikan petunjuk padaku. Oh, selesaikan masalah dari sejarahnya tidak disangka-sangka. Itulah yang secara Allah Ta'ala. Itu satu, takwa. Kemudian sholat. Ya, mana dalilnya? Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lil muttaqin. Itu sholat itu asbab rizki itu. Sholat. Wa'mur ahlaka, dan perintahkanlah ahlaka, ahli keluargamu, untuk mendirikan sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabar. Wasta'inu bis sabri was sholat. Carilah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sholat, ada masalah sholat. La nas'aluka rizqa, sekali-kali kami tidak meminta rizki. Nahnu narzuquka, kami akan memberikan rizki kepada kalian. Wal aqibatu lit taqwa, akibat yang baik, ya, ending yang terbaik sesungguhnya bagi orang-orang bertakwa. Jadi sholat itu menyelesaikan masalah. Dulu sahabat itu kalau ada masalah kesesatan, sholat. Mu'ad bin Jabal sholat 2 rakaat, yang tersesat maka dikatakan Mu'ad bin Jabal itu Mu'ad anak gunung, karena tersesat di gunung. Laksanakan sholat, langsung dibelahnya gunung itu. Sayyidina Ali dalam keadaan kelaparan, ya sholat. Dalam riwayat dengan gandum memutar mungkin. Ada sahabat yang mau dibunuhnya, kan itu di kitab ceritakan. Ya, ketika dia mau dipenggal, mau dirampok, maka izinkan saya sholat 2 rakaat, Allah datangkan malaikat. Jadi sholat ini menyelesaikan masalah. Kalau kita benar sholat. Jadi ya perbaiki sholat kita. Oke Gigi, siap? Agar Allah selesaikan masalahnya. Yang ketiga, silaturahim. Ya, mangkana yuridu ayyusa rizqa falyasilhu. Banyak silaturahim. Itu juga sumber rezeki. Ya. Ya kan bukti yang real ini kan semester kopi orang teh. Ku silaturahim pasien kopi. Cai panas mah, cing meser masa berapa tika pinggir jalan 5.000. Silaturahim dilapangkan rizkinya, dijembatkan rezeki, dipanjangkan umurnya. Ada ulama mensyarah tentang panjang umur itu, maknanya
imma memang umur kita dipanjangkan, atau imma juga kemasyhuran kita, atau apa namanya itu, ya kita ini menjadi seperti contoh gambar yang paling mudah lah, bagaimana panjangnya umur para wali. Walaupun para wali hari ini sudah meninggal dunia, tapi kemasyhurannya kan sampai sekarang masih apa namanya itu, wibawanya, pengaruhnya secara begitu. Para pahlawan-pahlawan kan mereka itu, sampai sekarang kita mencontoh mereka, mengenang jasa-jasa mereka, sehingga anak-anak keturunannya pun karena mau ini anak pahlawan, ini anak pejuang kan, jadi itu juga rezeki juga. Jadi bisa dimakna seperti itu. Walaupun memang umurnya ya sudah dibatasi sesuai dengan, tapi kan kemasyhurannya, makbuliyahnya terus ada. Kemudian apalagi sedekah. Sedekah itu sumber rezeki. Mana qasat malun bisadaqah. Harta tidak berkurang dengan sedekah. As-sadaqatu tanfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Kemudian as-sadaqatu tudfi'u as-sadaqatu sirri. Tudfi'u ghadab rabbi. Sedekah secara sembunyi-sembunyi itu dia akan meredam murka Allah. Jadi banyak sekali. Mathalul mu'minina ladzina Mathalul mu'minina yunfiquna fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila wallahu yudha'if. Panjang ayatnya. Dengan sedekah Allah lipat gandakan lagi harta kita, dikembangkan lagi. Kita sedekah. Makanya kalau kata ulama, untuk mengimani sedekah itu kita tidak bisa dengan otak kiri katanya. Tidak bisa dengan apa? Otak kiri. Harus pakai otak kanan. Otak kiri itu biasanya pakai logika dia. Matematika itu otak kiri. 1 tambah 1 2, 10 dikurangi 1 9. Itu otak kiri. Tapi kalau rumusnya sedekah itu pakai otak kanan. Apa otak kanan? Intuisi. 10 dikurangi 1 bukan 9. Tapi berapa? 19. Karena yang satu disedekahkan dia berkembang lagi. 10. Iya. Jadi 10. Jadi 10 lagi, bahkan bisa 70 kali, 700 kali, bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Itu konsep sedekah. Maka tidak ada ceritanya orang-orang dulu itu sedekah itu dia semakin miskin. Nah, dia semakin banyak sedekah maka semakin Allah ganti. Dengan catatan ikhlas, iman dan ihtisan, keyakinan. Kemudian sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan. Dan satu rahmat Allah turunkan dalam kehidupan manusia ini. Dengan satu rahmat ini Allah bagi dari sejak bumi diciptakan sampai hari kiamat. Anzala minha rahmatan wahidatan. Allah jelaskan, Nabi jelaskan, wa biha yatarahamun wa biha yata'atafun. Dengan satu rahmat ini manusia berkasih sayang, saling bercinta, yata'ataf, saling sepenanggungan, sependeritaan, saling mahabbah, saling cinta. Bahkan Nabi katakan, hatta ta'tafal wahsyu ala auladiha. Harimau yang jahat, yang ganas, dia akan menyayangi anak-anaknya, dia tidak akan memangsa anaknya. Itu karena rahmat Allah Ta'ala. Padahal yang namanya harimau itu kalau lapar apapun dimakan. Anak kucing, anak kera, anak itu. Tapi dengan izin Allah Ta'ala, dengan rahmatnya Allah, dia memahami, punya, Allah berikan insting, Allah berikan ilham. Dia tidak memangsa anak-anaknya. Sang anak pun tidak kepada bapaknya. Itu apa namanya? Binatang. Tapi coba kita saksikan hari ini kehidupan manusia, dan sudah viral banget di medsos banyak. Tidak sedikit ke orang tua membunuh anaknya. Ada anak yang membergaji kaki bapaknya gara-gara itu. Saya baca berita itu. Masya Allah. Ada bapak-bapak aki-aki kakinya digergaji ke anaknya. Anaknya yang punya motor. Masya Allah. Misalkan motor apa aja. Jangan di mana? Kita lihat aja sawah aja nah. Nah, itu sawah itu sumber rezeki orang. Tahu sapu dotenya, tak apal dah. Tapi anak. Kemarin lihat ada seorang anak menendang ibunya itu. Tendangnya itu sampai Allah Tuhan. Jadi panjang dewe di kopi yang lain. Aja supaya panjang. Ada lagi saya pernah, bahkan itu diliput di Indosiar sana. Ngeri banget.
Kemudian apa lagi tuh? Tadi berapa tuh? Empat. Takwa, sedekah, silaturahim, sholat, tilawatil Quran. Baca Quran itu Nabi jelaskan dalam hadis, mangkora surat Yasin fi sadrin nahari qudiyat hawaijun. Siapa yang baca surat Yasin di pagi hari, hajatnya akan ditunaikan pada hari itu. Mangkora surat al-waqi'ah, siapa yang baca surat waqi'ah tidak difakirkan pada hari itu. Maka Sayyidina Ibnu Mas'ud beliau katakan, cukuplah bagi saya ini membekali anak-anak saya dengan surat waqi'ah ini. Karena saya yakin janji Allah, ini janji Nabi, nggak mungkin bohong Allah, nggak mungkin dusta Nabi. Siapa yang baca suratul waqi'ah dengan benar, tidak ada kefakir hari itu. Maka anak-anak saya ini, saya modali saja suruh baca waqi'ah sebanyak-banyaknya. Itulah Ibnu Mas'ud. Dan saya pun membuktikannya begitu. Alhamdulillah. Ya, apa ya, Masya Allah, rasa kaya itu memang Allah berikan. Nah, gitu. Kalau hitung ini, wah, anak sekian, biaya sekian. Tapi dari Allah itu mudah saja. Jalan keluarnya ada saja. Bagi walaupun anak di pesantren, di pondok, ini sampai, alhamdulillah. Ada yang sudah ada yang kuliah dan lain. Coba kalau hitung-hitungan pakai ini malah meledak otaknya. Itulah cara Allah. Nah, kemudian apa lagi? Silaturahim, sedekah. Kemudian silaturahim, sholat, tilawatil Quran, silaturahim, dan dakwah. Ini dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani in tansurullaha yansurkum. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, jika engkau tolong agama Allah, Allah tolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum. Artinya apa? Kita betul-betul menjadikan diri kita ini niat untuk bagaimana membantu agama Allah, mensyiarkan li'alai kalimatillah, mengajak orang untuk taat kepada Allah, mengajak orang untuk ke masjid, mengajak orang untuk berbondong-bondong kepada agamanya Allah. Maka inilah dikatakan menolong agama Allah. Intang suruh, jika kamu menolong Allah, Allah sebetulnya nggak butuh pertolongan kita, sebetulnya itu. Kalimatnya kan begitu. Ya kalau begitu, Ustaz Cina atau Allah butuh pertolongan orang, lain orang, Allah nggak butuh pertolongan orang. Pertolongan yang kita lakukan untuk agama Allah, menegakkan agama Allah, nanti imbasnya Allah akan tolong kita. Sebagaimana bilang para sahabat, intang surullaha yang surku. Jika kamu tolong agama Allah, artinya mengajak manusia itu kepada Allah, yang surku. Allah akan tolong kamu, Allah akan bantu kalian, dan Allah akan kokohkan langkah-langkah kamu. Allah berikan keteguhan, berdiri tegak. Seperti Iran hari ini, wah, berdiri tegak ya, pasang badan. Ya, ketika negara-negara yang lain, negara-negara Arab jadi anteknya, penakut, Iran berdiri dengan tegaknya. Maka Allah berikan kekuatan yang luar biasa. Farsalna alaihim ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilal ad-diyar. Al-Quran. Kami akan datangkan hamba-hamba kami yang memiliki kekuatan, membuat kocar kacir. Itu Allah bukti. Karena memang saya kagum sekali, Masya Allah, dengan terbelalak di mata itu. Selama ini yang saya juga kan dulu sempat karena ya mungkin menganggapnya kan karena ini Syiah dan lain-lain, dan tapi setelah kejadian begini kita jadi terbelalak dunia. Masya Allah. Justru yang kita yang merasa sebagai orang Sunni kalah, kan gitu, malahan pemerintah yang Sunni kalah, tak berdaya, bahkan menjadi anteknya kan begitu. Uni Emirat Arab, Qatar termasuk. Alhamdulillah saya pernah ke Qatar, di sana itu Saudi, justru Syiah dengan garangnya tegar tegak, pasang badan, Masya Allah. Dan ternyata memang ini sudah termaktub di dalam Al-Quran, pada surat Bani Israel. Ya Allah, luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Atau sepanjang teh.